Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat bertemu kembali dengan saya di sini. Jadi hari ini kita akan bahas tentang topik mata kuliah konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia, yaitu tentang ragam bahasa. Jadi mari kita belajar tentang ragam bahasa dan ikuti video ini sampai selesai. Baik adik-adik di rumah, ragam bahasa itu merupakan variasi bahasa. Jadi penggunaan bahasa kita sehari-hari atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu memiliki begitu banyak variasi. Variasinya itu ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama itu situasi yang dihadapi. Jadi kita menggunakan bahasa harus disesuaikan dengan situasi yang kita hadapi. Misalnya kita berbicara pada situasi yang resmi, maka kita menggunakan ragam bahasa resmi. Sebaliknya, kalau kita berbicara pada situasi yang tidak resmi, maka kita menggunakan bahasa yang sifatnya tidak resmi. Begitu. Kemudian, penentuan berikutnya itu adalah tentang permasalahan. Yang kedua, permasalahan yang hendak disampaikan. Nah, kita memilih ragam bahasa itu sesuai dengan permasalahan yang hendak kita sampaikan. Masalahnya seperti apa? Baiknya untuk membicarakan bahasa ini, baiknya untuk membicarakan masalah ini kita berbicara menggunakan bahasa yang seperti apa, ragam bahasanya seperti apa, begitu ya. Jadi setiap hal yang akan kita sampaikan itu memiliki perbedaan ragam bahasa untuk bisa disampaikan kepada orang lain, begitu. Kemudian yang ketiga, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Nah, sebelum kita menyampaikan sesuatu baik secara lisan maupun secara tertulis, adik-adik, kita harus tahu dulu latar belakang pendengar kita. Misalnya mulai dari latar belakang pendidikan. Kalau misalkan kita berbicara dengan orang yang latar belakang pendidikannya tinggi, maka ragam bahasa yang kita gunakan itu berbeda dengan kalau apabila kita berbicara dengan orang yang latar belakangnya itu rendah, gitu ya. Jadi ragam bahasa yang kita pilih juga harus berbeda, jangan samakan. Itu maksudnya ya. Jadi misalnya saya beri satu contoh. Misalnya kamu berbicara dengan seseorang yang berlatar belakang pendidikan rendah, gitu. Nah, kamu bisa memilih bahasa yang populer, yang biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya setiap hari, seperti itu. Jadi itu memungkinkan mereka untuk memahami apa yang kamu sampaikan. Nah, begitu juga sebaliknya. Oke, berikutnya penentuan ragam bahasa berikutnya adalah media atau sarana bahasa yang digunakan. Kamu menggunakan sarana apa untuk menyampaikan pesan? Misalnya kamu menggunakan media handphone. Kalau kita berbicara dengan seseorang menggunakan handphone dan secara langsung itu sangat berbeda ya. Ragam bahasa yang kita gunakan itu harus disesuaikan. Bagaimana caranya agar orang atau lawan bicara kita itu memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian ragam bahasa yang kita gunakan juga sesuai dengan situasi, kemudian sesuai dengan latar belakang dari siapa pendengar kita, seperti itu maksudnya. Nah, itu dia beberapa 4 jenis penentu dari ragam bahasa yang akan kita gunakan. Itu yang pertama tadi, situasi yang dihadapi. Jadi ragam bahasa yang kita gunakan itu harus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedua, ragam bahasa yang kita gunakan harus sesuai dengan masalah yang akan kita sampaikan, permasalahan yang akan kita sampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian yang ketiga, ragam bahasa yang kita pilih atau variasi bahasa yang kita pilih harus disesuaikan dengan latar belakang dari pendengar kita. Nah, beda ragam bahasa kalau kita berbicara dengan orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi dengan ragam bahasa yang kita gunakan apabila kita berbicara dengan orang yang berlatar belakang pendidikan rendah, itu ya. Kemudian yang keempat tadi tergantung pada media atau sarana bahasa yang kita gunakan.
Baik adik-adik di rumah, itu dia sedikit penjelasan tentang konsep dasar mengenai ragam bahasa. Apabila ada hal yang tidak kamu pahami, kamu bisa bertanya melalui kolom komentar. Jangan lupa untuk beri kesimpulan dari apa yang telah kamu dengarkan. Oke? Terima kasih, sampai bertemu pada video kita selanjutnya.